Halo, perkenalkan nama saya Sampai Saud Sagala. Saya berasal dari kelas 1196 SMA Negeri 2 Bali G. Pada video ini saya akan meresensi buku tentang novel Sang Pemimpi. Identitas buku yang saya baca, yang pertama ada judul. Judul yang saya baca adalah Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, jumlah halaman 254 halaman, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2007, dan jumlah bab adalah 28 bab. Sinopsis buku yang saya resensi yang berjudul Sang Pemimpi, buku kedua Andrea Hirata ini bercerita tentang masa SMA 3 orang pemuda, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron. Mereka bertiga adalah remaja yang berasal dari Belitung dan melanjutkan sekolah di Manggar, SMA negeri pertama di Manggar. Untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya, Arai, Ikal, dan Jimron bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Arai adalah yang paling cerdas di antara mereka bertiga, selalu mengutip kata-kata inspiratif dari berbagai sumber. Dengan kutipan, tak semua yang dihitung bisa diperhitungkan, dan tak semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Sedangkan Ikal yang sangat mengidolakan Rhoma Irama akan mengutip kalimat dari lirik lagu Raja Dangdut tersebut dengan kutipan, darah muda adalah darahnya para remaja. Sedangkan Jimron yang sangat menyukai kuda akan mengeluarkan kalimat yang tidak jauh-jauh dari bahasan tentang kuda. Kehidupan SMA adalah perjalanan mencari jati diri. Arai saat itu jatuh cinta pada teman sekelasnya, Saskia Nurmala, sedangkan Ikal jatuh cinta pada putri seorang Cina Aling, dan Jimron jatuh cinta pada Laksmi. Selanjutnya, unsur intrinsik novel Sang Pemimpi. Yang pertama, tema. Tema yang tersirat dalam novel Sang Pemimpi ini tak lain adalah persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi atau pengharapan. Yang kedua ada latar. Latar terbagi tiga. Yang pertama latar tempat. Latar tempat novel ini adalah di Pulau Magai Balitung, Los Pasar dan dermaga pelabuhan, di gedung bioskop, di SMA Negeri Bukan Main, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Latar waktunya yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Dan yang ketiga, latar suasananya lebih berbau Melayu dan gejolak remaja yang diselimuti impian-impian. Yang ketiga, ada tokoh atau penokohan. Yang pertama, Ikal. Ikal bersifat baik hati, optimistis, pantang menyerah, penyuka Bang Rhoma. Yang kedua ada Arai. Arai bersifat pintar, penuh inspirasi atau ide baru, gigih, rajin, pantang menyerah. Yang ketiga ada Jimron yang bersifat polos, gagak bicara, baik, sangat antusias pada kuda. Yang keempat ada Pak Belia yang bersifat bijak, bijaksana, dan pintar. Yang kelima ada Pak Mustar yang bersifat galak, pemarah, berjiwa keras. Yang keenam ada Ibu Ikal yang bersifat baik, penuh kasih sayang. Dan yang ketujuh ada Ayah Ikal yang bersifat pendiam, sabar, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Dan tokoh pendukungnya ada Aikyun, Pak Cik Basman, Taekong Hanim, Capo, Bang Jaitun, Pendeta Giovanni, Makcik, dan Laksmi. Bagian yang keempat ada alur. Dalam novel Sang Pemimpi menggunakan alur gabungan atau alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama karena banyak menggunakan kata aku dalam menyampaikan cerita. Yang keenam ada amanat. Terdapat banyak amanat yang terkandung dalam novel ini, diantaranya gantungkan cita-cita setinggi langit, menjalin persahabatan dengan baik, saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan pengorbanan harus dibarengi dengan kesabaran dan tetap optimis. Selanjutnya, kelebihan dari novel Sang Pemimpi. Novel Sang Pemimpi sangat baik dibaca oleh semua orang, terutama pada remaja karena dalam novel ini terdapat nilai-nilai positif, di antaranya pantang menyerah, berani menetapkan target, gigih dalam memperjuangkan cita-cita, dan novel ini dapat menjadi inspirasi bagi remaja.
Sedangkan kekurangan dalam novel adalah kurang adanya krisis dan penciptaan konflik antar perbagian, juga ada unsur yang kurang padu, tata bahasanya juga masih ada yang kurang dapat dimengerti atau kurang runtut. Sekian video resensi saya, terima kasih.